Halo guys, kembali lagi nih sama aku Karisya di podcast SMA Skenario Mahasiswa Amatir. Oke, di podcast kali ini kita udah ada di penghujung podcast ya. Kita udah ada di episode terakhir podcast SMA yang tentunya udah nemenin kalian dari beberapa episode yang lalu. Oke, di episode kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana etika seorang mahasiswa nih. Kita kali ini udah ada narasumber yang kadang dia tuh udah jadi korban tapi sekaligus pelaku mahasiswa yang kurang punya etika. Oke Kak, boleh perkenalan dulu siapa namanya? Oke, halo, perkenalkan aku Sinta Nabila. Aku jadi malu banget nih. Terima kasih lo udah ngundang aku karena ini kayak suatu panggilan klarifikasi gitu. Kayak aku udah sering jadi korban, tapi juga nggak jarang gitu jadi pelaku buat etika mahasiswa yang kurang gitu. Oke, kayaknya kita bahasnya itu ya nyerempet-nyerempet lah soal bagaimana cara kita ngirim email ke dosen yang ngirim email ke dosen yang kayak ngirim pesan ke pacarnya sendiri gitu, ataupun yang jadi ghosting squad waktu ada tugas kelompok. Oke. Yang pertama kita mau bahas soal bagaimana sih etika kita ketika ngirim email ke dosen, karena konon katanya ini Mbak Sinta itu kalau ngirim email tuh suka itu ya Kak, nggak tahu waktu dan juga ngirimnya tuh Pak saya udah kirim ya. Sebenarnya tuh bukan email ya, bukan kirim email, tapi dulu pernah sih kejadian waktu aku masih semester 1. Itu tuh pernah satu kali ngirim email ke dosen karena kan memang masih maba ya, dan belum tahu etika buat dosen, ngirim chat ke dosen atau email ke dosen tuh gimana caranya. Aku tuh email tanpa ada subjek, tanpa ada yang terhormat kepada dosen, bla 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 gitu. Cukup, Bapak, ini tugas saya sudah saya kumpulkan gitu. Terus juga ada sering kali gitu ngirim chat ke dosen udah lewat dari tenggang waktu. Tiba-tiba dosennya ngirim di grup kelas, jangan ada mahasiswa yang ngechat saya di luar jam kelas. Itu sangat fatal sekali kesalahannya, dan itu kejadian waktu di semester 1. Tapi anu sih, kayak mahasiswa sekarang tuh emang kurang ajar banget sih kalau emang soal ngechat dosen. Kayak nggak mau gitu, harus penghormatan, salam, perkenalan diri, nyebutin nama dan NIM kelas serta tujuannya apa. Enggak, langsung, Pak, ini tugas saya. Pak, tugas besok ngapain ya? Kayak gitu. Langsung to the point banget ya, kayak Gen Z sekarang tuh kayak Gen Z Kak. Tapi aku nggak gitu-gitu banget gitu loh kalau udah semester atas gitu. Kayak masih tahu etika dikit-dikit. Oke, berarti dari situ kita tuh belajar, kita tuh kita tuh ngirim email ke dosen itu bukan sekedar kirim tugas, tapi juga kita tuh harus tahu gimana cara kita komunikasiin ke dosen sama jaga etika kita ya sebagai mahasiswa. Harus selalu jaga etika ketika berhadapan dengan dosen. Tuh. Formatnya tuh kayak gimana Kak? Coba kalau formatnya tuh simpel banget sebenarnya. Kalau ngechat sama dosennya cukup dengan salam, perkenalan, terus juga biasanya diawali dengan mohon maaf dulu ya, udah mengganggu waktunya dosen, terus juga dari situ sebutkan nama dan NIM, perkenalan tadi, terus dilanjutkan dengan keperluannya apa. Setelah itu dilanjutkan dengan udah ditutup aja, Ki, terima kasih Bapak Ibu, terus mohon konfirmasinya, kayak gitu aja nih sebenarnya. Simple banget ya sebenarnya. Simple banget sebenarnya. Cuma sepele gitu buat mahasiswa kayak kita. Kadang info tugas. Oke, lanjut yang bahas yang kedua nih, bahas soal sering ghosting di tugas kelompok. Kamu tuh kayaknya jadi pelaku tapi juga jadi korban, tapi kayaknya kebanyakan jadi pelaku ya. Kalau yang itu ya, karena kan aku orangnya tuh sangat perfeksionis ya dalam sebuah pengerjaan tugas. Nah, ada suatu ketika aku itu kan orang yang ikut organisasi ya, banyak organisasi yang aku ikutin, kegiatan-kegiatan, event, terus juga aku di luar juga ada kerjaannya di WO gitu kan. Nah, itu tuh sering banget ketika ada kelompok nih, itu tuh ada satu orang yang nggak ikut kerja sama gitu, terus juga teman-teman sulit diajak ketemuan, udah tak kerjain sendiri aja dah semuanya, yang penting selesai, yang penting sesuai kemauanku. Nah, tapi itu kan juga bentuk ghosting dari teman-teman kan. Aku nggak ada apa-apa di grup, tiba-tiba tugasnya udah jadi nih. Dah nggak perlu gitu.
Tapi juga ada suatu ketika aku tuh ngilang. Udahlah, itu terserahmu, aku udah nggak mau ngurusin. Nanti enak banget gitu kalau waktu aku yang ngerjain aku semuanya, tapi nanti giliran aku nggak bisa, masa nggak ada yang mau ngertiin aku, gitu kan. Tapi emang bener-bener ada sih teman-teman itu kalau nggak bisa ngechat gini di grup, sorry ya guys, tadi aku baru bisa buka HP. Padahal kita tuh udah lihat story-nya dari 6 menit yang lalu, guys. Terus juga waktu kita bikin story itu dia juga terlihat melihat story kita, story di Instagram atau story di WhatsApp, itu terlihat sekali. Kayak kamu kalau mau sibuk jangan lihat story teman-teman kamu kalau kamu memang mau menghindari itu ya, karena itu sering banget gitu loh. Aku sering banget kalau misalkan mau apa itu menghilang, ya udahlah off gitu. Nanti kalau jangan ditiru ya teman-teman. Tapi ya kalau memang kamu ingin perlu spare waktu, bilang aja, jangan tiba-tiba ghosting. Itu akan membuat kamu itu dianggap nggak bertanggung jawab sama teman-teman kamu. Kalau misalkan memang benar-benar ada, tapi ini baru kejadian di aku sih kemarin. Aku menghilang tanpa kabar dan tiba-tiba tugasnya belum jadi, besok deadline. Ya udah, wassalam. Tugas apa tuh Kak? Tugas apa tuh Kak? Ya udahlah, itu aja. Oke, jadi pelajarannya seenggaknya kalau kita mungkin nggak bisa datang buat ikut ngerjain tugas kelompok, kita ngasih kabar lah kalau kita tuh nggak bisa datang, kita izin buat sorry guys, kali ini aku nggak bisa ikut tugas kelompok nih, mungkin ada yang bisa aku bantu tugas lainnya, mungkin kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai teman-teman yang ada di kelompok juga enak gitu mau bagi tugasnya. Sebenarnya tergantung prioritas sih teman-teman. Semua itu tergantung prioritas. Tapi yang paling pertama, kamu itu mahasiswa, jadi prioritas kamu adalah tugas di kampus. Betul teman-teman? Betul. Hebat. Yang terakhir nih guys, kita ingetin aja soal etika itu bukan soal jadi mahasiswa teladan, tapi juga soal bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan respect. Gitu. Mungkin dari Kak Sinta sendiri ada kesan dan pesan gak sih buat teman-teman mahasiswa, terutama buat mahasiswa-mahasiswa akhir ataupun kita yang kali ini kan udah di penghujung podcast terakhir nih, ada pesan dan kesan gak gitu? Oke, pesan aku tuh tetap gini ya, kalau kalian males tuh boleh, tapi inget ya, jangan jadi beban orang lain. Ingat, kalian tuh bukan hidup sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu males, gak mau, maksudnya lagi sibuk, itu bilang aja guys, bilang aja butuh waktu berapa hari atau butuh waktu berapa jam, itu tinggal bilang aja. Dan pastiin kalian tuh juga ngertiin orang lain dulu sebelum mau orang lain tuh ngertiin kamu. Oke, tetap semangat semester yang penuh dengan kehektikan ini. Betul. Kayaknya ini bakal jadi project terakhir kita ya di semester ini. Terakhir kita, bukan hanya di semester ini, project terakhir kita waktu di kuliah. Karena selebihnya kita akan menjalani kehidupan mahasiswa yang sebenarnya. Kita akan KKN, magang, dan juga lanjut dengan skripsi. Semoga semuanya lulus dengan IPK yang memuaskan. Amin. Semoga dilancarkan. Semoga tetap dilancarkan kuliahnya, tetap diberikan rezeki yang lancar, diberikan kesehatan, dan juga lulus tepat waktu. Amin, itu yang harus semester 3 lulus bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Oke, segitu dulu episode skenario mahasiswa amatir kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia buat nontonin podcast SMA kita yang sebelumnya. Aku Karisha mau pamit undur diri, dan juga aku Sinta Nabila. Terima kasih udah ngundang aku. Sama-sama. Oke, kita pamit undur diri. Makasih buat semua yang udah nonton. See you.